Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah itu jumpa lagi di channel Jagat Teluk itu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu, apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di bumi Lampung Timur di hadapan para jamaah di pondok pesantren Padanging Jagat yang diasuh oleh Kiai Haji Mbah Amin memberikan sebuah ceramahnya sebagai bentuk memberikan pengetahuan terkait dengan berjalannya, bergulirnya, baik itu lewat media sosial maupun media-media lain, atas tesis beliau mengkaji nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW tersambung dan tidaknya, karena ini masih pro dan kontra. Ada yang mensohhehkan termasuk Kiai Idrus Romli, mengisbat nasab Ba'alawi cukup dengan satu kitab, satu hadis ditampik oleh Said Mudapori. Begitu juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memang referensi kitab-kitabnya banyak, bahkan sampai 280 kitab menyatakan Bani Ba'alawi terputus sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan sebagainya, kitab-kitab tua yang notabene tidak bisa dibantah, tapi oleh Kiai Haji Idrus Romli cukup dengan satu kitab. Nah ini di Lampung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membeberkan itu, lebih kepada kesimpulan kenapa beliau menulis sebuah kitab atau kajian mengenai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ba'alawi yang notabene di Indonesia ini terkenal dengan para habaib yang memang bermacam-macam karakter, karena yang dulu para sepuh-sepuh habaib itu tawadhu, tapi era sekarang ini saja banyak sekali oknum-oknum habaib yang di luar jalur sebagai keturunan dari Ba'alawi ternyata sudah berani membuli, mengejek, merendahkan kiai-kiai Nusantara. Atas sakit hatinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena tidak mungkin seorang dzurriyyah Rasulullah punya perilaku yang notabene jauh dari karakter Rasulullah itu sendiri. Tetesan darah Rasulullah tidak jauh dari Rasulullah itu sendiri. Ini para oknum habaib sudah keluar, bahkan bahasanya seperti bukan seorang yang berpendidikan, orang yang memang pernah ngaji, bahasanya orang-orang yang memang penuh dengan kebencian menyerang para kiai-kiai Nusantara. Atas hal tersebut maka terketuk hati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengkaji nasab para habaib di Indonesia. Ternyata setelah dikaji banyak referensi kitab yang menyatakan bahwa Bani Ba'alawi terputus sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan atau ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di bumi Lampung Timur lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakarmat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dari bumi Lampung ini kita makan, maka kita hormati tanah ini, kita jaga dan kita sayangi sampai kapanpun juga. Begitu juga siapapun orang yang merasa punya tanah air selain tanah air Indonesia, tapi dia dilahirkan di Indonesia, dia makan dari tanah buyut-buyut saya, dia minum dari sungai-sungai yang digali oleh buyut-buyut saya, dia hirup udara yang ada di atas tanah buyut saya.
kalau dia mau hidup di sini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, kita akan terima. Tapi jika engkau merasa lebih mulia secara zat daripada kita, daripada kami yang mewarisi bumi pertiwi ini, maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Ini enggak nabu-nabu lagi. Dulur-dulur semua, kita berbicara tentang cahaya. Kenapa kita bicara tentang cahaya? Karena banyak orang yang cahaya redup di dalam jiwanya. Karena apa? Karena ilmu tidak dijadikan sebagai komandan untuk mengetahui ilahi Rabbi. Sementara ketika Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang pertama diturunkan adalah Iqra. Apa yang diturunkan? Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Bacalah itu artinya harus ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan harus jadi komando sebagai hakim dari segala macam problematik dalam kehidupan. Kalau kita menemui masalah, maka kita cari di dalam ilmu apakah ada penyelesaiannya di sana. Apabila ilmu yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kita tanya kepada orang yang tahu akan masalah itu. Kalaulah ilmu nahu, tanyakan kepada kiai. Ilmu sumala, tanyakan kepada Mbah Amin dan Mak Lampir. Sama-sama ilmu sumala, tapi ada dua. Aliran ini adalah aliran daripada Sunan Giri, kitab Sumala Sunan Giri. Mak Lampir aliran orang-orang yang berhati gelap. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang berjalan di atas kesesatan, takutlah akan kematian, karena kemanapun kau lari maka kematian akan datang walaupun kau berada di dalam benteng yang kokoh. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan kesesatan, kalau tidak mau dijahati, jangan menjahati. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dipermalukan, jangan membuat malu orang lain. Hai orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan-jalan kesesatan, bertaubatlah demi engkau dan anak cucumu. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan senantiasa menyertai dirimu dan anak cucumu ila yaumil qiyamah, ila yaumil yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan jalan bagi cahayanya liman yasha, untuk orang-orang yang dikehendakinya saja. Orang banyak ada kebenaran, maka kadang-kadang yang menerima hanya beberapa orang. Kenapa? Li'annallaha yahdi linurihi may yasha. Karena hidayah Allah
untuk cahayanya akan diberikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Makanya kita kalau sedang membawa kebenaran, seperti kebenaran bahwa nasab Ba'alawi adalah putus, jangan kita gampang untuk kecewa kalau banyak orang yang masih belum menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja, anta badrun, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa dhali, anta misbahus suduri. Hari ini tidak semua orang di dunia ini menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling berani, orang yang paling ikhlas. Tetapi ajaran Nabi Muhammad hari ini di dunia, dari 8 miliar manusia yang hidup, hanya sekitar 1/3-nya saja, 2 miliar yang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, wasabiru, dan musabarah. Mahiyal musabarah, sabar kepada orang yang sabar. Kalau musuh kita sabar, kita harus lebih sabar dari musuh kita. Musabarah itu adalah sabar kepada orang yang sabar. Kita ngadu sabar. Siapa yang lebih sabar dalam suatu keadaan, maka dia yang akan menjelma menjadi pemenang keadaan itu. Selain kita harus sabar, musabarah, kita juga harus murabatoh. Ada satu ikatan, ada satu simpul, ada satu organisasi. Maka orang-orang yang telah meyakini mendapatkan cahaya Allah, bahwa kita hanya hamba Allah, tidak bisa ada ajaran mengatakan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah sama sebagai anak Adam, lalu kita ditakdirkan rendah dari manusia lainnya. Tidak bisa, tidak masuk akal. Kalaulah ada ajaran begitu, pasti bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah, bukan siapa orang yang berasal dari keturunan apa. Kita Adam, mereka Adam. Kok bisa-bisanya kita dikatakan otomatis kalau lahir lebih rendah dari orang lain? Tidak bisa. Orang Jawa ini mulia sejak zaman nenek moyang kita. Kita bisa membuat Prambanan, kita bisa membuat Borobudur, kita bikin peradaban yang begitu besar di masa lalu. Mereka punya apa di negeri mereka di sana? Adakah Borobudur di sana? Tidak ada. Adakah Prambanan di sana? Tidak ada. Adakah Gunung Padang di sana? Tidak ada. Subur mana tanahnya dengan tanah kita Indonesia? Pepohonannya banyak buah-buahan, tanahnya banyak airnya, padi tumbuh, bisa memberi makan seluruh anak Indonesia. Mereka punya apa di negeri mereka? Lalu berdasar apa mereka harus mengatakan kita kalah mulia dengan mereka? Kita orang Indonesia, orang yang mulia. Hari ini kita Indonesia, hari ini Indonesia milik kita. Sampai kapanpun Indonesia akan menjadi milik kita dan anak cucu kita.
tidak bisa. Siapapun tidak bisa merebut Indonesia dari kita. Tidak Amerika, tidak Rusia, tidak Cina, tidak juga kau. Siapapun engkau tidak bisa merebut Indonesia, tidak bisa merebut sejarah Indonesia. Belanda hebat, pengen merebut Indonesia, berani berperang. Ada orang pengen merebut Indonesia, tidak berani berperang, beraninya menipu sejarah. Makam-makam dirubah, namanya makam Mbah Buyut diganti makam orang-orang Arab. Tidak bisa. Buyut kita ya buyut kita, buyut kita mulia. Kenapa buyut kita mulia? Buktinya hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya hari ini kita sholat. Buktinya hari ini kita puasa. Jangankan Ramadan, Raja baca puasa kalau orang Lampung, betul? Sehari paling. Kalau Banser paling 3 hari. Banser ada mau puasa anti bacok. Biasa Raja malas puasa anti bacok ngegiat, betul? Itu namanya as-saumu li gharadin dunyawiyyin. Puasa karena ada tujuan. Tapi kalau ikhlas susah. Tahajud juga, betul? Ibu, kalau ngedenger suaminya demen lagi sama cewek lain, tahajud, bisa kita nangis, betul nggak? Tahajud jam 12:30 mulai tahajud dikir aja. Tapi kalau sedang tidak ada masalah, HS baik, bener-bener. Kadang-kadang Allah karena cinta pada kita, kita yang lagi banyak duitnya, kita yang dagangnya lagi laris, kemudian melupakan Allah, sholat tidak dilaksanakan, puasa ketinggalan. Akhirnya karena cinta, Allah kasih dagang kita bangkrut. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Maka dulur-dulur jaga de padang jagat. Kalau kita sekarang lagi diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, ingatlah Allah, tetaplah tunduk kepada Allah. Yang biasa tahajud jangan tinggalin. Yang biasa duha jangan tinggalin. Kenapa? Nanti kalau Allah rindu kepada kita, maka nanti apa yang kita dapatkan Allah tarik agar kita seperti dulu lagi. Betul? Dagang cilok rame, sholat jadi ketinggalan. Nanti kita lagi meleng, ciloknya ada yang bawa kabur. Akhirnya kita ingat sholat lagi. Ma'udhu. Bagaimana orang yang tidak dicintai Allah? Orang yang tidak dicintai Allah, kalau dia jauh dari Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Semakin dia jauh, semakin ditambah oleh Allah. Akhirnya semakin jauhlah dia daripada Allah. Tidak dipanggil lagi, tidak ditarik lagi. Maka padang jagat pada malam hari ini yang sudah rutinan di sini, istiqomahlah bersama Mbah Amin. Ajak sahabat-sahabat, ajak keluarga. Semakin semarak, semakin banyak kita membawa teman, maka semakin banyak kesempatan kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal soleh karena wasilah kita. Dulur-dulur, mungkin karena udah malam ini ya, udah malam, mudah-mudahan nanti kita insya Allah 3 bulan 4 bulan kesini lagi ingin menyapa, menengok terutama nenek ini. Kalau begini-begini udah biasa banyak di Banten. Ini yang begini-begini jarang.
Insya Allah nanti anak Kiai Suparman, PWI di Lampung, besok akan dibentuk lagi beberapa waktu lagi di Palembang, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera kita penuhi dengan cahaya-cahaya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya-cahaya kemerdekaan yang akan memerdekakan bangsa Indonesia dari kegelapan-kegelapan doktrin-doktrin sesat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selama ini mengatakan bangsa Indonesia rendah dari mereka. Sehingga nilai-nilai kemerdekaan ini yang sudah ada sejak tahun 45 kita merdeka, semakin kemerdekaan itu menyala-nyala, dan siapapun tidak bisa lagi untuk menjajah, bukan hanya menjajah daripada tanah air Indonesia, tapi juga tidak bisa menjajah akal, hati, nurani, sukma bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.